Oke ya, selamat malam semuanya, juga bagi rekan-rekan yang baru bergabung ya. Hari ini Malam. kita akan melanjutkan, semua harap di mute ya. Oke, sudah. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang progressive Christianity, bagian yang kedua. Di dalam bagian pertama, saya telah menjelaskan ada kata kunci yang saya pakai untuk menjelaskan pemahaman mereka, yaitu diawali dengan kata tidak ya. Paling tidak sudah ada 5 kata tidak ada Allah yang berdaulat, tidak ada firman, tidak ada Kristus yang ilahi, tidak ada penebusan, dan sebagainya. Hari ini kita akan melanjutkan beberapa pemikiran mereka tentang doktrin Kristen ya. Yang keenam, Saudara, adalah tidak ada dosa atau dosa asal. Jadi pandangan progressive Christianity tidak percaya adanya dosa, terlebih lagi adalah dosa asal. Pandangan ini, Saudara, sangat mirip dengan ajaran bidat abad keempat, zaman di mana Bapak Gereja Agustinus hidup, yaitu ada seorang yang bernama Pelagius. Ajarannya disebut dengan Pelagianisme. Nah, Pelagius ini pandangannya sangat mirip dengan agama seberang ya, yaitu tidak percaya adanya dosa asal di dalam hidup manusia. Dan manusia itu lahir dalam keadaan suci, keadaan baik, sama sekali tidak tercemar oleh dosa Adam. Nah, di dalam Progressive Christianity ini terulang kembali, Saudara, dan di dalam bukunya Philip Golley, yaitu tentang 10 hukum Allah, 10 hukum Progressive Christianity ya. Jadi mereka ini memplesetkan 10 hukum Allah dan mereka membuat 10 hukum Progressive Christianity. Hukum pertama minggu lalu atau sebulan lalu sudah saya bahas, yaitu mereka menolak keilahian Kristus. Nah, hukum kedua adalah mereka juga menolak tidak adanya dosa asal ya. Nah, saudara sekalian, kalau begitu apa yang dipahami mereka sebagai dosa ya. Jadi kita sudah sering kali mengenal istilah dosa itu dalam bahasa Yunani adalah hamartia, yang artinya tidak tepat sasaran, tidak mencapai sasaran yang Tuhan sudah tetapkan. Hanya mereka memiliki definisi dosa yang berbeda, Saudara. Jadi dosa itu bukan satu pelanggaran kepada Allah, tidak mencapai sasaran, tetapi dosa itu adalah ketidakseimbangan kasih kepada Allah dan kepada manusia. Jadi terlalu mengasihi Allah, mengabaikan manusia itu dosa. Ya, terlalu mengasihi manusia, mengabaikan Allah itu dosa. Ya, ini salah satu definisi yang saya temukan. Jadi bulan lalu saya sudah menjelaskan, Saudara, di dalam pemikiran progresif Christianity ini bisa berbagai macam pengertian, teolog A, teolog B, teolog C berbeda-beda, bagi mereka tidak ada masalah. Ya, ini salah satu definisi dari Delvin Brown. Jadi dia mengatakan, apa itu dosa? It is the failure to love properly. Kegagalan untuk mengasihi dengan seharusnya, dengan tepat. Itu definisi dosa menurut salah satu dari progresif ya, Delvin Brown. Sehingga secara umum, Saudara, di dalam progressive Christianity, mereka sangat menolak konsep total depravity yang selama ini kita pahami di dalam teologi reform. Dosa itu merusak seluruh kehidupan manusia, baik secara fisik maupun rohani, pikiran, emosi, dan sebagainya. Tidak ada yang tidak tercemar oleh dosa, tetapi progressive Christianity menolak pandangan seperti ini. Menurut mereka, manusia itu baik-baik saja ya. Tidak ada seperti yang dikatakan di dalam Alkitab Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagi mereka itu tidak berlaku. Jadi pengertian mereka, Saudara, tentang dosa ini sangat menyimpang daripada apa yang biasa dipahami di dalam iman ortodoks. Demikian juga pengertian mereka tentang dosa asal itu juga berbeda 180 derajat. Jadi kalau kita biasa memahami dosa asal itu adalah dosa yang diwariskan oleh Adam ya kepada keturunannya tanpa kecuali, hanya Yesus yang tidak tercemar. Tetapi bagi mereka dosa asal itu adalah ketika seseorang lahir itu membawa kebencian-kebencian tertentu, rasisme ya, benci terhadap suku tertentu, etnis tertentu. Kemudian seksisme itu membenci orang yang beda gender ya. Klasisme adalah ada kasta-kasta, golongan-golongan, ya ningrat, non-ningrat dan sebagainya. Kemudian dosa materialisme, konsumerisme
termasuk ini saudara, homofobia, takut dengan orang homoseksual. Itu dianggap inilah dosa asal, ya. Jadi orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk homofobia, ya, takut dengan orang yang berbeda dengan mereka dan sebagainya, itulah definisi dosa. Nah, salah satu definisi dosa yang lain yang diberikan oleh Delvin Brown adalah ini, saudara. Ketika sebuah agama itu mengklaim memiliki hak istimewa terhadap kebenaran yang absolut. Nah, ini ya. Jadi ketika sebuah iman, saya yakin kalimatnya dia ini ya menyindir kekristenan sendiri ya. Ketika kekristenan mengklaim diri sebagai satu iman yang memiliki hak istimewa untuk mengerti dan melihat absolute truth, kebenaran yang absolut. Nah, itulah dosa. Berarti kalau kita memiliki pandangan seperti ini, kita itu menganggap orang lain salah, orang lain tidak sama dengan kita, berarti bersalah, ya tidak memiliki kebenaran dan sebagainya. Nah, menurut progressive Christianity inilah dosa, ya. Jadi sekali lagi dosa tidak ada hubungannya dengan pelanggaran hukum-hukum Tuhan, saudara. Karena dosa bagi progressive Christianity adalah satu tindakan saja yang tidak semestinya dilakukan. Nah, ini adalah tentang konsep dosa. Yang berikutnya, saudara, poin yang ketujuh, kata kuncinya adalah tidak ada neraka, tidak ada penghukuman. Nah, ini berbicara tentang doktrin eskatologi ya. Jadi mereka sangat menolak, sangat anti dengan yang namanya dosa dan hukuman kekal yang diberikan oleh Allah. Jadi di dalam pandangan progressive Christianity, Allah itu tidak pernah marah. Allah itu sangat penuh kasih luar biasa. Ini sesuatu yang kadang-kadang ya kalau kita perhatikan, banyak gereja zaman sekarang juga sering mengkhotbahkan kasih Allah terus. Dan saya sudah pernah mengkhotbahkan 6 mitos tentang kasih Allah. Ini ada bahayanya, saudara. Gereja-gereja Injili, gereja-gereja tradisional juga sering tidak mau berbicara tentang murka Allah, penghukuman Allah, tentang dosa. Ya, mereka tidak mau mengkhotbahkan ini, itu ada bahayanya, sehingga menimbulkan satu persepsi di dalam diri jemaat, Allah itu Allah yang penuh kasih, tidak pernah marah, tidak pernah menghukum dosa. Nah, inilah yang ditangkap oleh progressive Christianity, saudara. Karena manusia itu pada dasarnya tidak suka disinggung tentang dosa, tidak suka berbicara tentang hukuman kekal Allah. Mereka lebih suka berbicara Allah yang penuh kasih, pengampun, dan sebagainya. Nah, ini juga yang diajarkan oleh progresif, saudara. Dan mereka berpikir bahwa Alkitab sebenarnya tidak pernah mengajarkan tentang adanya neraka dan penghukuman Allah. Ya, saya kutipkan seorang progresif yang bernama Rob Bell di dalam bukunya Love Wins, kasih itu menang. Di dalam buku itu salah satunya, saudara, Rob Bell mengatakan, aku tidak tahu jika orang-orang yang bukan Kristen akan pergi ke neraka. Ya, saya tidak tahu jika orang-orang yang tidak percaya Yesus akan pergi ke neraka. Saya tidak pernah berpikir bahwa neraka itu ada. Atau saya juga tidak pernah berpikir Allah yang penuh kasih itu menginginkan orang-orang itu pergi ke neraka. Ya, jadi ini kalimatnya dia yang mewakili pemikiran kelompok progresif. Ya, tidak percaya adanya neraka. Padahal saudara kalau lihat di dalam Alkitab ya, pribadi yang paling banyak berkhotbah mengajar tentang neraka itu bukan Paulus, saudara, tapi adalah Tuhan Yesus. Nanti saudara baca di 4 Injil, Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling banyak bicara tentang penghukuman di neraka. Nah, bagaimana Robel ini bisa mengatakan neraka itu tidak ada? Ya, ini sesuatu yang lucu luar biasa. Demikian juga seorang teolog Richard Rohr, ini teolog Katolik, saudara. Richard Rohr juga mengatakan yang sama. Allah ini ya, dia menyindir kekristenan, menyindir konservatif evangelical, menyindir dengan kalimat Allah seperti ini membakar manusia untuk selama-lamanya di dalam kekekalan ya. Kebanyakan manusia lebih penuh kasih dan lebih pengampun daripada Allah seperti ini. Coba bayangkan, saudara. Kita telah mengembangkan sesuatu gambaran yang bersifat toxic image of God
Jadi Alkitab itu, kekristenan konservatif, ortodoks, selama ribuan tahun itu telah menurut Richard Rohr menggambarkan satu sosok Allah yang toksik, ya, toxic image of God, gambaran tentang Allah yang merusak luar biasa, yang dimana orang yang waras tidak akan pernah mempercayainya. Kok ada Allah bisa menghukum manusia di dalam kekekalan? Nah, gini. Nah, kalimat ini, saudara, mengapa kamu ingin menghabiskan waktu 1 jam di dalam ketenangan, di dalam kesendirianmu, untuk berintimasi dengan Allah seperti ini? Jadi maksudnya, kenapa kamu kok mau bersaat teduh, ya, menenangkan diri berdoa kepada Allah seperti ini? Nah, ini Richard Rohr, saudara. Yang lainnya juga sama, Nadia Bolz-Weber, yang bulan lalu saya tunjukkan gambarnya, pendeta perempuan Lutheran yang full tato itu tubuhnya, ya. Dia mengatakan, saya mengakui bahwa saya adalah Christocentric universalis. Nah, ini, ya. Jadi pandangan universalis atau universalisme adalah satu pandangan yang mengatakan tidak ada neraka, saudara. Jadi Allah itu penuh kasih, dia itu menyelamatkan semua makhluk hidup yang berdosa, termasuk adalah iblis sekalipun. Nanti di dalam akhir zaman, iblis itu dirubah lagi menjadi malaikat. Ya, itu pandangan yang juga dipengaruhi oleh Bapak Gereja Origen. Jadi di dalam pandangan daripada progressive Christianity, mereka adalah penganut universalisme. Neraka itu kosong, tidak ada. Nah, Tuhan itu penuh kasih, akan menyelamatkan semua orang, mau percaya Yesus atau tidak, tidak penting, semua akan direstorasi, ini ya. Semua akan direstorasi, di-redemption, di-redeem, ditebus, dan diperdamaikan dengan semua hal, semua manusia, dan semua ciptaan, setiap orang akan dipulihkan, diselamatkan. Tidak ada yang dihukum oleh Tuhan. Jadi ini pandangan progresif tentang konsep neraka dan penghukuman Allah. Tidak ada semuanya itu, ya. Mereka menolak itu. Yang kedelapan, saudara, kata kunci yang bisa kita temukan adalah tidak ada berita Injil yang sejati. Yang ada adalah social gospel, Injil sosial, ya. Jadi sebenarnya Injil itu apa? Injil itu kan good news, kabar baik yang harus diberitakan kepada dunia supaya dunia itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Nah, bagi Progressive Christianity tidak ada berita Injil, yang ada adalah social gospel. Ini pengaruh dari seorang yang bernama Walter Brueggemann, ya, yang bulan lalu saya jelaskan. Sorry, bukan Walter Brueggemann, Walter Rosenbusch, ya, ini orang Amerika, bapak daripada social gospel. Jadi Injil itu menurut progresif utamanya bukan soal keselamatan, saudara, bukan antara penebusan dosa yang dilakukan oleh Kristus untuk menyelamatkan kita, tetapi Injil itu bicara tentang social justice. Bagaimana orang-orang yang kaum marginal, kaum-kaum yang tersingkirkan, kaum-kaum LGBT yang terisolasi di dalam masyarakat, yang terpinggirkan, yang dibenci, mereka juga mendapatkan keadilan, hak-hak hidup mereka, dan sebagainya. Nah, itulah Injil, saudara. Jadi, good news itu bukan bicara tentang keselamatan, tapi berbicara tentang aspek horizontal. Bagaimana orang-orang yang terpinggirkan ini bisa hidupnya diterima oleh masyarakat. Ya, Brian McLaren, saudara, mengatakan, nah ini, jadi yang saya garis bawahi ya, bahwa Injil itu bukan bicara tentang avoid hell, apa menghindari neraka, lalu pergi ke surga setelah mati. Bukan, itu adalah tentang kehendak Allah dilakukan di atas bumi ini, sebagaimana di bumi seperti bagi semua orang. Nah ini yang saya garis bawahi ya. It was about God's faithful solidarity. Jadi itu adalah tentang solidaritas Allah kepada semua manusia di dalam penderitaan kita, di dalam tekanan kita, dan di dalam semua hal-hal yang jahat yang kita alami. Nah, Injil itu adalah berbicara Allah itu solidaritas. Allah itu berempati dengan kita, dia mau turut menderita, mengalami seperti kita, supaya orang-orang yang terpinggirkan, yang marginal ini bisa diterima
dan sebagainya. Nah, itu adalah pengertian tentang berita Injil. Ya, jadi tidak ada, saudara, di dalam pengertian progressive Christianity ini Injil itu Injil yang menyelamatkan seperti Paulus katakan Roma 1 ayat 16 ya. Injil itu adalah kekuatan Allah dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Injil itu adalah untuk bersifat social justice semata-mata. Darwin Brown, saudara, juga mengatakan kalimat yang sama ya. Jadi keselamatan is the process of bringing the creation. Jadi keselamatan itu bukan bicara tentang bagaimana aku diampuni Tuhan, ditebus Yesus, bukan. Keselamatan itu adalah proses yang membawa seluruh ciptaan ini menuju kepada kepenuhan, fulfilled and healthful community, komunitas yang sehat dan sebagainya. Apa maksudnya komunitas yang sehat? Yaitu yang saling saling mengasihi, saling menerima, ya. Kita tidak boleh membedakan orang, apapun keadaannya, apapun agamanya. Ya, ada baiknya sih saudara, tapi juga kebablasan, sebentar lagi akan saya tunjukkan. Jadi helpful community di sini ada juga menerima orang-orang yang LGBT dan sebagainya. Yang selama ini terpinggirkan, yang ditolak oleh masyarakat. Ya, kita harus menerima mereka, kita harus welcome mereka, ya. Nah, ini menurut Progressive Christianity konsep tentang keselamatan seperti itu. Jadi saudara, sekarang kita lihat yang kesembilan. Ketika tidak ada keselamatan yang sejati, maka pasti juga tidak ada etika yang absolut. Nah, ini ya. Jadi kalau bicara tentang etika, kekristenan ini cukup panjang lebar ya, cukup dalam di dalam membahas tentang Christian ethics. Ya, kapan-kapan kalau ada waktu, saya juga ada rencana mengajarkan ini kepada saudara. Tetapi sekarang perhatikan, bagi kelompok progressive Christianity, etika itu adalah tidak ada yang absolut. Artinya tidak bisa didasarkan kepada satu norma tertentu. Ini salah, itu betul, ini boleh, ini tidak boleh. Oh, tidak ada seperti itu, saudara. Ya, tidak ada norma, tidak ada yang bersifat absolut. Itulah sebabnya saudara akan melihat kelompok progresif ini sangat toleran, saudara. Sangat penuh dengan empati dan simpati kepada siapa? Kelompok-kelompok yang marginal seperti LGBTQ, ya. Q itu kelompok baru, Qer, yaitu ya gak jelas sudah di luar LGBT, ya. Jadi saudara, mereka melihat dunia ini itu dengan kacamata Marxis, ya, pandangan Karl Marx. Karl Marx itu kan mengajarkan dunia ini cuma ada dua, penindas dan tertindas, opresor dan opres, ya, kaum proletar dan kaum burjois. Kaum burjois itu bos-bos, kaum proletar itu rakyat jelata yang diperas, ditindas, jadi buruh dan sebagainya. Nah, itu konsep ekonomi daripada Karl Marx. Nah, ini dipakai saudara oleh Progressive Christianity. Mereka melihat sebenarnya di dalam dunia ini ada dua macam kelompok manusia, satu penindas, satu tertindas. Siapa penindas? Ya orang Kristen. Siapa yang tertindas? Ya orang LGBT ini. Dituduh berdosa, melanggar Tuhan, itu salah, ya itu duniawi, kedagingan, dan sebagainya. Nah mereka tidak suka, saudara, kelompok progresif ini. Kita tidak boleh menghakimi orang seperti itu. Ya, itulah sebabnya tidak ada etika yang absolut. Mereka sangat welcome sekali dengan orang-orang LGBT ini. Ya, saudara, saya tidak mengatakan kita tidak boleh welcome ya. Kita harus bisa membedakan antara sin and sinner, dosa dan orang berdosa. Kita itu tidak boleh membenci orangnya, tapi kita harus membenci dosanya, saudara. Jadi tugas gereja, kalau ada orang LGBT datang ke gereja, boleh nggak? Boleh. Kita nggak mengusir. Wah, kamu LGBT, keluar. Di dalam gereja itu semua adalah orang berdosa, saudara. Termasuk hamba Tuhan, ya orang berdosa. Ya. Tetapi ketika ada orang-orang seperti ini masuk ke dalam gereja, kita itu bukan welcome mereka, oh enggak apa-apa LGBT, kamu juga makhluk Tuhan, gambar dan rupa Allah. Tidak, gereja itu harus mempertobatkan. Gereja harus membimbing, gereja harus berani menyatakan kesalahan supaya orang-orang seperti ini nih bertobat kembali. Tapi di dalam
gerejanya progresif. Tidak ada seperti itu. Kamu mau jadi LGBT silakan, tidak apa-apa. Tuhan mengasihi kamu kok. Ya, jadi mereka tidak mau berbicara tentang dosa. Mereka tidak mau bicara tentang norma yang absolut. Silakan, ya. Kamu mau jadi apa silakan. Nah, itulah sebabnya saudara, di dalam gereja-gereja seperti ini kadang-kadang disindir dengan ini ya, all are welcome ya, semua kita terima, semua kita sambut dengan simbol pelangi yang merupakan berbagai macam warna-warni ya. Ini adalah simbol dari LBGT sebenarnya. Jadi saudara, tidak ada etika yang absolut. Maka saudara jangan heran nanti kalau membaca dan mempelajari tentang progresif ini, saudara akan menemukan banyak teolog-teolog progresif ini pendukungnya LBGT, pendukungnya pernikahan sejenis. Bahkan beberapa teolog-teolog yang saya temukan adalah lesbian dan homoseksual. Bayangkan saudara, ya. Ini bisa pendeta, hamba Tuhan hidup di dalam dosa yang demikian Tuhan benci. Tapi bagi mereka itu tidak masalah. Salah seorang yang mengatakan ini itu adalah Brian McLaren. Nah ini ya. Brian McLaren mengatakan, jujur saja ya, saya katakan banyak di antara kita tidak tahu apa yang harus kita pikirkan tentang homoseksualiti. Ya. Kita telah mendengar banyak pendapat, tetapi tidak ada pandangan, tidak ada posisi yang memenangkan keyakinan kita, sehingga kita dapat berkata, itu baik seperti yang Roh Kudus katakan dan seterusnya. Jadi saudara perhatikan, kok bisa Brian McLaren ngomong, kita ini tidak tahu apa yang harus kita pikirkan tentang homoseksualiti. Jadi seolah-olah dia ingin mengatakan Alkitab itu silent tentang homoseksualiti, tentang LGBT lah. Silent. Alkitab tidak bicara apa-apa, tidak melarang, tidak berbicara tentang hal-hal demikian. Saudara kalau membaca ya Alkitab, ya tidak usah jauh-jauh saudara, kitab pertama kita, kitab Kejadian, kasusnya Sodom dan Gomora, Tuhan sudah berbicara tentang dosa ini saudara. Dan ini terus diulang-ulang terus di dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus di dalam banyak suratnya. Ya, itu istilah homoseksualiti memang tidak ada di LAI kita, tapi LAI menggunakan istilah pemburit. Itu muncul di dalam 1 Korintus dan sebagainya. Aku berkata kepadamu, orang-orang penyembah berhala, pemburit, dan sebagainya, itu homoseksual. Sudah. Aku katakan kepadamu, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kok bisanya Brian McLaren ngomong Alkitab tidak ngomong apa-apa? Ya, ini semua adalah penipuan besar, saudara. Seperti tadi Robel ngomong Alkitab tidak pernah ngomong tentang neraka dan sebagainya. Ya, jadi di dalam bukunya yang lain, saudara, Brian McLaren dalam bukunya New Kind of Christianity, dia mengajak pembacanya untuk meninggalkan pandangan perjanjian lama tentang homoseksual yang ia sebut sebagai heterofobia, takut dengan perbedaan. Ya, hetero itu kan berbeda, fobia itu takut. Jadi kita ini jangan seperti Alkitab yang takut dengan keberbedaan. Oh, kamu beda sama saya, kamu harus dikucilkan, kamu harus disingkirkan dan sebagainya. Ya, jadi dia mengajak pembacanya kita tidak perlu takut dengan homoseksual, tidak usah homofobia, ya, tidak usah heterofobia. Nah, dia mengatakan gereja selama ini mengkambing hitamkan kelompok LBGT. Bayangkan, saudara. Jadi dia ini lebih berkuasa dari Alkitab. Alkitab ngomong LBGT salah, berdosa. Bagi dia, Alkitab mengkambing hitamkan kelompok-kelompok seperti ini. Ya, nah, ini kalimatnya, saudara. Beberapa individu atau kelompok-kelompok individu mengharuskan mereka mengidentifikasikan orang-orang yang berbeda dengan mereka sebagai musuh mereka. Gay, lesbian, biseksual, transgender people, ya, orang-orang seperti ini adalah pilihan yang tepat bagi mereka untuk dikambing hitamkan atau dimusuhi. Nah ini, jadi ini menurut saya kalimat yang sangat menghasut sekali, saudara. Alkitab itu mengatakan memang LGBT
dan sebagainya adalah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan, ya. Tetapi Brian McLaren bisa mengatakan Alkitab justru scapegoating, mengkambing hitamkan kelompok-kelompok seperti ini, ya. Ini luar biasa, Saudara. Dia merasa diri lebih berkuasa dari Alkitab, ya. Jadi inilah apa yang dikatakan oleh Brian McLaren. Saya berikan satu tokoh lagi dari progresif yang bernama Tony Jones, ya. Nah, ini orangnya, Saudara. Ya. Tony Jones mengatakan orang homo adalah sepenuhnya pribadi yang penuh, ya, fully human persons, dan seharusnya diterima di dalam semua kebudayaan dan gereja. Nah ini, saya sekarang percaya bahwa LGBTQ, ya ini dia balik ke LGBTQ, dapat hidup dan diterima sesuai dengan biblical Christianity. Mana ada ceritanya, saudara? Ya. Orang-orang LGBTQ bisa diterima sesuai dan hidup sesuai dengan biblical Christianity. Dan ini, pernikahan mereka monogami, ya, seharusnya dapat diterima dan diberkati oleh gereja dan negara. Nah, ini Saudara, ini pandangan mereka, ya. Jadi progressive Christianity tidak ada norma yang absolut. Kau mau jadi homo, jadi lesbian, mau jadi transgender, tidak apa-apa, silakan. Ya. Tuhan tetap mengasihi kamu, Tuhan tetap menerima kamu. Dan kita gereja harus juga memberkati dan menyetujuinya. Ya, ini adalah pandangan yang sangat menyesatkan luar biasa menurut saya. Ya. Ini yang ke-9, ya. Yang ke-10, Saudara, di dalam progressive Christianity pasti tidak ada kerohanian dan ibadah yang sejati. Nah, ini apa maksudnya? Bukankah mereka tetap ada gereja, tetap ada kebaktian, tetap ada ibadah? Iya. Tapi kalau Saudara mempelajari, ibadah mereka adalah ibadah yang palsu. Ya, ya bagaimana tidak mengenal Allah yang benar kok bisa ada ibadah yang sejati, Saudara? Bagaimana bisa memiliki kerohanian yang sejati kalau tidak memiliki doktrin yang benar di dalam hidup mereka? Nah, inilah sebabnya kerohanian dan ibadah mereka adalah kerohanian yang palsu. Kenapa? Karena bagi mereka, ya, apa yang kita percayai itu tidak penting, Saudara. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan. Nah, ini salah satu semboyan mereka, ya. Apa yang kita lakukan itu lebih penting daripada apa yang kita percayai. Mau percaya Tritunggal apa enggak penting, ya. Mau percaya Yesus menebus kamu apa enggak penting. Yang penting apa yang saya lakukan menurut saya baik, menurut manusia, menerima, welcoming orang-orang marginal dan sebagainya. Nah, ini yang lebih penting. Jadi, what we done is more important than what we believe. Ini adalah filsafat humanisme, Saudara. Humanisme adalah filsafat yang sangat menjunjung tinggi manusia. Ya, manusia itu baik, manusia itu berpotensi, manusia tidak ada dosa, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu prinsip-prinsip dasar filsafat humanisme. Jadi, apa yang kita lakukan itu lebih penting untuk orang lain daripada apa yang kita percayai. Ya, nah, saudara sekalian, saya kembali akan mengutip dari Rebecca King, ya. Bulan lalu saya jelaskan Rebecca King ini bukan teolog, dia adalah seorang sosiolog, tapi dia menyelidiki tentang progresif Christianity ini selama 3 tahun. Dia masuk ke dalam 5 macam gereja progresif selama masing-masing 6 bulan. Dia ikuti kebaktiannya, dia ikuti semua PA-nya dan sebagainya, sehingga dia tuliskan buku The New Heretic, ya, bidat yang baru. Nah, di dalam salah satu kalimat buku itu dia mengatakan, oleh karena alasan inilah, progresif Kristen itu telah membuang atau mengganti bahasa doa. Ya, jadi doa-doa itu diganti, saudara. Doa-doa yang biasa kita lakukan itu diganti, ya, kata-katanya. Kata-kata him juga diganti, dan pengakuan iman tidak lagi secara akurat merepresentasikan
kepercayaan mereka. Gitu. Jadi apa yang mereka nyanyikan itu semua adalah diganti sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya. Sehingga pengakuan-pengakuan iman itu yang sekarang kita percaya itu tidak lagi secara akurat merepresentasikan kepercayaan mereka, ya. Jadi mereka menyelewengkan apa yang biasa kita lakukan, ya. Bentar, ini ada yang bocor ini suaranya. Oke. Nah, apa yang mereka ganti, saudara? Nah, ini salah satunya adalah the Lord's Prayer, ya, doa Bapa kami. Beberapa gereja progresif menurut Rebecca King, mereka tidak mau berdoa doa Bapa kami, ya. Nah, ini mungkin kasus-kasus khusus, ya, tidak berlaku universal, tetapi mungkin banyak gereja progresif yang menolak doa Bapa kami. Dan King bukan hanya menemukan ini, dia juga menemukan di dalam surveinya bahwa beberapa gereja seperti Holy Cross Lutheran Church, ya, yaitu satu gereja yang menganut progresif Kristen, itu menghapuskan perkataan Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus yang berbicara tentang darah dan kematiannya. Inilah tubuhku, ya, yang terpecah-pecah bagi engkau. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi perjanjian yang baru dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu perkataan Tuhan Yesus di dalam the Last Supper yang kita akhirnya selalu kita ulang di dalam perjamuan kudus kita. Nah, kalimat ini Rebecca King menemukan di dalam gereja Lutheran ini dibuang, ditiadakan. Jadi tidak ngerti gunanya perjamuan kudus itu apa, ya. Nah, sebaliknya liturgi itu sangat menekankan kepada fellowship and sharing. Jadi ya perjamuan kudus tidak usah mengingat kematian Kristus, isinya cuma persekutuan dan sharing-sharing aja sesama jemaat, ya. Ya mungkin makan roti ya makan, minum anggur ya minum, tapi itu sudah tidak mewakili dan melambangkan kematian Kristus bagi kita, ya. Ini perjamuan kudus yang aneh, saudara, yang menyesatkan. Jadi bukan hanya masalah perjamuan kudus. King juga mengatakan di dalam buku dan hasil surveinya bahwa progressive Christianity secara umum look down on prayer, menganggap rendah apa itu doa yang ditujukan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kamu berdoa, itu adalah satu tanda moral and ethical weakness. Tanda kamu orang yang lemah. Jadi kalau kamu berdoa kepada Tuhan, seperti kita berdoa, ada pergumulan, dan sebagainya, bagi progresif, itu justru menunjukkan kamu orang yang lemah. Ya, saudara-saudara, inilah keanehan-keanehan, maka tadi saya katakan tidak ada kerohanian yang sejati, tidak ada ibadah yang sejati. Nah ini, saya berikan satu contoh lagi ya saudara, yang saya temukan. Jadi dalam mempersiapkan materi ini saya membaca banyak buku tentang progresif, saudara. Lon Chestnut ya di dalam bukunya Devotional for Progressive Christian, ini buku devosional yang ditulis oleh kelompok progresif, mengajarkan cara berdoa yang tidak lazim, saudara. Perhatikan doanya. Ya, jadi ini ada day 1, day 2, day 3. Ya, hari pertama, hari kedua dia memberikan renungan-renungan lalu ditutup dengan doa. Nah, saya kutipkan salah satu doa yang diajarkan, saudara. Ini isinya doanya gini, saudara. Creative force that resides within me. Kekuatan yang kreatif yang ada di dalamku. Aku memiliki banyak for which I'm thankful. Ya, kira-kira aku bersyukurlah. Banyak hal yang aku yang mau bersyukur. Ya, menggunakan karunia-karunia ini di dalam sukacita dan mendemonstrasikan menjadi satu tanda untuk dilihat dan dikembangkan. Kira-kira seperti itu. Lalu ditutup. In the greater presence of all that is loving, use
my energy. Nah ini, di dalam kehadiran yang lebih besar, yaitu kasih, menggunakan kuasaku. Ya, ini doa apa sih, saudara? Ya, ini doa yang berbau New Age movement. Saudara kalau nonton Star Wars ya, Star Wars itu juga ada semboyannya, saya agak lupa, tapi ada kata force nature in me atau apa. Nah ini saudara, bukan berdoa kepada Tuhan, tapi berdoa kepada kekuatan kreatif, kuasa kreatif yang tinggal di dalamku. Loh ini siapa saudara? Mana ada orang Kristen kok berdoa seperti ini? Kita berdoa Bapak kami ya dan sebagainya. Mana ada kita berdoa kekuatan yang kreatif yang ada di dalamku. Ini doa New Age movement, saudara. Dan ini yang diajarkan oleh progresif Kristen. Ya, sangat-sangat mengerikan, saudara, kerohanian yang diajarkan oleh progresif ini. Saya kasih contoh lagi dari buku yang sama, penulis yang sama. Ini tidak tahu hari yang keberapa ya, tidak penting. Tapi dia mengajarkan doa seperti ini. Spirit of wonderment, ya, roh kekaguman. Nah, ini doanya panjang-panjang macam-macam. In the name of Jesus the Explorer, afirmatif. Coba bayangkan. Saudara berdoa, menutup doa seperti apa, saudara? Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, misalnya. Amin. Tidak ada, saudara. In the name of Jesus the Explorer, bukan the Savior. Ketika saya membaca kalimat ini ya, saya menduga penulisnya ini sedang melecehkan Yesus dengan Dora the Explorer, saudara. Film kartun anak-anak itu. In the name of Jesus the Explorer, bukan amin tapi afirmatif. Ya. Ini bukan doa yang diajarkan di dalam Alkitab. Tidak ada doa seperti ini, saudara. Mau indahnya seperti apa, bagusnya seperti apa, ini bukan ajaran firman Tuhan. Ya. Sehingga Harry Reader Tree ya, ini bukan orang progresif, saudara. Dia mengingatkan kepada kita, ini masih konteksnya ibadah ya. Dia mengingatkan kepada kita, ketika kamu mempelajari progresif, kamu akan menemukan one of two things in progressive churches. Kamu akan menemukan satu dari dua hal ini di dalam ibadahnya gereja progresif. Entahkah ibadahnya menjadi concert of entertainment, hanya menjadi konser hiburan semata-mata. Wah, nyanyi jingkrak begitu ya, dengan lampu sorot macam-macam. Ataukah yang kedua, it becomes a liturgical. Ya, ini kelebihan ya. It becomes a liturgical, menjadi satu ibadah yang sangat kaku luar biasa, heavy sacramentalism dan seterusnya. Nah, ini dua kemungkinan ini tok. Ya. Jadi saudara, tidak ada ibadah yang sejati. Ibadah yang liturgical ini ibadah maksudnya adalah kewajiban. Habis nyanyi apa ya duduk berdiri, kaku, bersifat liturgical, bersifat kewajiban, selesai ya sudah, begitu toh. Atau ekstrim satunya, ibadah itu menjadi entertainment, hiburan bagi jemaat. Ya. Jadi ini saudara, ibadah-ibadah di dalam gereja progresif ini digambarkan bagi saya tidak ada kerohanian dan ibadah yang sejati. Yang ke-11 saudara, di dalam gereja progresif tidak ada tubuh Kristus yang sejati, tidak ada. Kita mengerti gereja adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus yang sejati adalah orang pilihan Allah yang sudah ditebus oleh Kristus. Bagi progresif tidak ada seperti itu. Yang ada adalah gereja itu apa sih, saudara? Gereja adalah semua kita adalah people of God, not just Christian, kata Delwyn Brown. Jadi kalau kita berpikir gereja umat Allah itu hanya orang tebusan Tuhan, dikatakan it is arrogant. Sombongnya luar biasa ya. Gereja adalah umat Tuhan. Yang tidak percaya Yesus bukan umat Allah. Bagi progresif, sombong amat lu seperti ini. Jews lost, Christian won. Orang Yahudi terhilang, orang Kristen yang menang. Sombong banget kita menganggap sebagai God's chosen people. Maka bagi progresif, semua manusia, bukan hanya orang Kristen, mau Islam, Buddha, Hindu, semua
adalah people of God, umatnya Tuhan. Jadi tidak ada gereja, tidak ada tubuh Kristus seperti yang digambarkan di dalam Alkitab, seperti yang Paulus gambarkan di 1 Korintus 12. Ya, kita memiliki satu kepala dengan banyak anggota tubuh, dan kepala itu adalah Kristus. Tidak ada, saudara. Jadi menurut Progressive Christianity, gereja itu ada di dalam dunia, ya, untuk apa terusan? Menurut mereka, gereja hadir di dalam dunia bukan untuk mempertobatkan dunia. Not to convert the world, kata John Selby Spong. Saudara ingat ini siapa? Bulan lalu saya jelaskan. Ini adalah pendeta Anglican yang mengklaim diri sebagai non-teis. Sudah tidak percaya Tuhan, sudah jadi ateis. Jadi gereja itu tugasnya bukan untuk memberitakan Injil. Tidak ada kabar baik, ya. Yang ada adalah social gospel. Nah ini. Jadi tugas gereja bukan mempertobatkan dunia, tapi tugasnya gereja adalah untuk membebaskan setiap manusia di dalam dunia ini untuk hidup lebih layak, untuk mereka mengasihi mereka dengan lebih baik lagi. Nah ini. Jadi tugasnya gereja cuma itu, social gospel, saudara. Mengangkat derajat mereka, menerima mereka, mengasihi mereka dan sebagainya, ya. Nah, jadi mereka menjadi bagian variasi di dalam kemanusiaan kita, orang-orang yang lain itu. Jadi intinya gereja itu seperti itu, ya. Padahal Alkitab mengatakan apa sih sebenarnya tugas gereja? Tugas gereja adalah untuk memperkenalkan Kristus, membawa Kristus ke dalam dunia, memberitakan firman-Nya, seperti yang dikatakan oleh Michael Kruger. Nah, Michael Kruger ini bukan progresif, tapi dia adalah dosen Reformed Theological Seminary, dan dia ini pakar di dalam bidang early Christianity, ya, kekristenan awal, abad-abad mula-mula. Ini jagonya Michael Kruger, saudara. Jadi dia mengatakan, the primary task of the church is to worship Christ and to proclaim His word. Ya, tugasnya utama gereja adalah untuk menyembah Kristus dan memberitakan firman-Nya. Tapi bagi progresif, tidak ada dan tidak perlu gereja seperti itu. Ya. Tidak ada Injil yang sejati, dan lain-lain. Yang ke-12, saudara. Semua tidak ada, ujung-ujungnya adalah tidak ada hidup yang kekal. Celaka, saudara. Ya. Tidak ada neraka, juga tidak ada surga. Kenapa? Karena bagi progresif Christianity, kekekalan itu tidak pasti. Siapa yang pernah ke surga, saudara? Lalu turun lagi ngomong, surga itu enak. Tidak ada. Ya. Tidak bisa dibuktikan. Bulan lalu saya menjelaskan, mereka menyerang kekristenan dengan 3 pilar. Ya. Salah satunya adalah scientific empiricism. Siapa yang pernah mengalami ke surga lalu membuktikan surga? Tidak ada. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, dan tidak ada orang yang pernah datang lalu cerita. Itulah sebabnya tidak ada hidup yang kekal. Jadi bagi progressive Christianity, mereka tidak memiliki konsep kekekalan. Yang ada adalah konsep carpe diem. Ya. Nah ini yang dikatakan oleh Lisa Dundorf. Di dalam penyelidikan saya, saudara, saya menemukan satu tesis, ya, yang ditulis oleh Lisa Dundorf. Lisa Dundorf ini bukan progresif, justru dia tulis tesis mengkritisi progressive Christianity. Nah, di dalam kalimatnya dia mengatakan progressive Christianity itu adalah satu movement, satu gerakan, atau saya sebut satu agama yang memiliki orientasi carpe diem religion. Carpe diem ini bahasa Latin, artinya catch the day, catch the moment, tangkaplah hari itu, ya, tangkaplah kesempatan hari itu. Ini satu slogan di dalam masa Renaissance, ya, carpe diem. Jadi progressive Christianity tidak ada konsep eternity, saudara. Yang ada cuma hidup dari satu hari ke satu hari saya lakukan apa, carpe diem, dan seterusnya. Ya, jadi mereka memilih to live for the temporal and physical. Hidup dalam kesementaraan dan hanya bersifat fisik, bukan spiritual. Sebab eternal and spiritual are uncertain. Hal-hal yang bersifat kekal dan rohani bagi
progresif itu tidak pasti dan tidak bisa dibuktikan. Ya. Jadi konsep-konsep 12 konsep tentang doktrin yang ada di dalam progressive Christianity, saudara. Semuanya adalah tidak ada. Maka saya mengajak sekarang saudara menilai progressive Christianity. Karena semua diawali dengan tidak ada, tidak ada, tidak ada. Saya menyebut teologi progressive Christianity adalah teologi nihilisme. Nihil, saudara. Ya, nihil itu kosong. Nah, kenapa kosong? Ya karena tidak ada, tidak ada Alkitab, tidak ada Firman Allah, tidak ada Allah yang berdaulat, tidak ada Kristus, tidak ada penebusan, ya, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada dosa. Lalu terus apa yang mau ditawarkan di dalam progressive Christianity? Nihil, saudara. Ya. Dan celakanya banyak orang suka mengikuti ajaran seperti ini. Padahal ini nihilisme, teologi yang kosong, yang tidak ada apa-apanya, tidak ada kontennya, saudara. Kenapa tidak ada konten? Karena kalau saudara memperhatikan baik-baik, isi daripada progressive Christianity hanya menegasikan iman Kristen. Ya. Pokoknya apa yang dipercaya iman Kristen dibalik, yaitu progresif, saudara. Allah yang berdaulat, Allah yang tidak berdaulat. Dosa, tidak ada dosa. Kristus yang penebus, Kristus hanya model sebagai tokoh rohani saja. Ya, isinya itu cuma membalik iman Kristen, menegasikan iman Kristen. Apa sulitnya, saudara? Kalau seperti ini ya saya katakan bahasa kita adalah nenek-nenek juga bisa kan. Pokoknya A dibalik jadi bukan A, ya. Jadi itulah sebabnya Elisa Childers ya, ini seorang apologet perempuan, dia mengatakan progressive Christian are not teaching anything new. Tidak mengajarkan hal yang baru, saudara. Mereka hanya semata-mata giving old ideas a new voice. Pengajaran yang lama dengan suara yang baru. Dengan dirubah sedikit distinct spin and an update image dengan gambaran yang lebih modern. Tidak ada yang baru yang diajarkan sebetulnya. Ya. Jadi ini adalah yang pertama analisa saya. Progressive Christianity, teologi yang bersifat nihilisme, yang sebenarnya adalah teologi liberal di dalam jubah postmodern. Nah ini. Kenapa Elisa Childers mengatakan ini bukan hal yang baru? Sebab apa yang diajarkan di dalam progressive Christianity ini sudah diajarkan di dalam liberalisme. Tetapi dibungkus dengan jubah yang lebih postmodernisme. Ditambahi humanisme, ditambah postmodernisme, itulah jadi progressive Christianity. Ya, itulah sebabnya saudara, saya memikirkan ya, progressive Christianity ini istilah yang tidak tepat. Lebih tepat gerakan ini disebut regressive Christianity. Regress itu artinya mundur, saudara. Jadi ini bukan progres maju. Wah, kekristenan yang lebih maju, kekristenan yang lebih canggih, lebih up to date. Bukan. Ini kekristenan yang lebih terbelakang, saudara. Kekristenan yang mundur. Ya, lebih baik memang tidak usah pakai nama Christianity, karena ini tidak mencerminkan kekristenan sama sekali. Ini yang pertama, penilaian kita. Yang kedua, progressive Christianity bukan sekedar teologi nihilisme, tetapi ini bidat yang luar biasa mengerikan, saudara. Ini bukan denominasi, saudara. Ini bukan bicara antara Reform dengan Pentakosta, ya, dengan Anglican, dengan Metodis, bukan. Ini bidat, saudara. Ini bukan denominasi kekristenan. Dan karena semua ajaran-ajaran yang diajarkan sepanjang 12 poin yang kita pelajari ini, itu sama sekali bukan doktrin iman Kristen. Bahkan bertentangan dengan iman Kristen. Ya. Saya ingin mengutipkan perkataan dari Gresham Machen. Gresham Machen ini siapa? Ini adalah pendiri dari Westminster Theological Seminary. Ya, ini orang Reform yang pernah menulis buku Christianity and Liberalism tahun 1923, saudara. Kalimat Gresham Machen ini tetap relevan bagi kita untuk didengarkan. Ya, dia mengatakan, modern liberalism not only is different religion from Christianity.
liberalisme modern zamannya dia hidup ya, bukan hanya agama yang berbeda dari kekristenan, tetapi liberalisme itu masuk di dalam totally different class of religion, masuk di dalam golongan betul-betul golongan agama yang berbeda dengan kekristenan. Ya, kalau bahasa gampangnya ya bidat, saudara. Jadi progressive Christianity itu bukan sekedar beda dengan kekristenan, tetapi itu adalah different class of religion. Ya, agama yang berbeda kelas golongannya dengan kekristenan. Nah, pertanyaannya, kalau mereka menolak doktrin kekristenan, mereka menghina kekristenan sendiri, kenapa kok mereka masih menyebut diri dengan sebutan Christianity, ya kan? Progressive Christianity. Kok enggak pakai nama yang lain, saudara? Progressive religion kayak apa? Kenapa kok masih pakai embel-embel kekristenan, Christianity? Nah, saya memikirkan ada dua kemungkinan. Pertama, kalau mereka memakai nama lain, akan lebih menyolok kesesatan mereka. Ya. Progressive religion. Nah, orang bertanya-tanya, apa ini agama apa ini? Tapi kalau progressive Christianity, oh ini Kristen nih, ya, salah satu denominasi nih. Ya. Jadi mereka lebih gampang diterima dengan nama Christianity. Yang kedua, mereka tetap mempertahankan nama Christianity untuk mempermudah mereka mencari pengikut, ya, karena dianggap sebagai salah satu denominasi kekristenan, seperti yang tadi saya katakan. Jadi progressive Christianity, kita terkecoh. Nah, bulan lalu saya ada cerita ya, Elisa Childer itu pernah terkecoh mengikuti progressive Christianity, saudara, di dalam masa pemudanya dia, ya, masa muncul-munculnya pertama progresif ini. Sampai dia akhirnya sadar apa yang dia ikuti salah. Nah, dia kembali kepada iman yang ortodoks. Ya, karena namanya ini sangat mengecoh sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita memberikan penilaian bukan sekedar bidat, tetapi progressive Christianity adalah bidat yang bersifat parasitik, parasit, saudara, parasite. Saudara tahu tanaman yang bersifat parasit, dia kan tidak punya kehidupan sendiri, saudara. Dia nempel di pohon, lalu dia nyedot sari-sari pohon tersebut, dia numpang hidup di dalam inangnya, induknya. Nah, progressive Christianity ini sama, saudara. Saudara cari sinode progressive Christianity, tidak ada, saudara. Saudara cari gereja progressive Christianity, tidak ada. Semua gereja yang penganut progressive Christianity, namanya ya tetap gereja asal, saudara. Sinodenya ya tetap sinode yang semula-mula. Itulah sebabnya saya katakan, bidat ini bersifat parasit. Saudara. Nempel di gereja yang sudah establis, lalu masuk dan merusak dari dalam secara pelan-pelan. Ya, ini ya bahaya, saudara. Kalau Saksi Yehova ada gerejanya sendiri. Saudara tahu, oh ini gerejanya Saksi Yehova, jangan masuk. Gereja Mormon ada gerejanya sendiri. Saudara tahu, saudara tidak mau masuk. Tapi kalau progressive Christianity siapa yang tahu, saudara? Saudara bisa masuk di situ tidak sadar ini gereja progresif karena namanya tetap gereja tradisional, sinodenya sinode yang biasa kita ketahui, ya. Tapi dalamnya sudah jadi gereja yang progresif, ya. Yang keempat, teologi progresif ini menurut saya sangat mirip dengan ateisme, saudara. Ada banyak pendeta-pendeta di dalamnya sudah tidak percaya keberadaan Tuhan. Jadi Allah yang dipahami itu hanya sebagai satu metafora, satu kiasan, bukan satu pribadi. Seperti yang kita pahami di dalam iman ortodoks kita. Ya. Jadi bagi saya sudah 11-12 dengan ateisme ini, progressive Christianity. Saya kasih contoh, saudara. Seorang progresif yang bernama Greta Vosper, ya. Dia ini gembala West Hill United Church di Kanada, menyatakan dirinya dengan sombong, dengan bangga sebagai ateis di dalam Facebook-nya, saudara. Dan jemaatnya sama sekali tidak keberatan. Dia ngomong seperti ini.
Nah, gereja kita adalah denominasi pertama yang mengizinkan seorang ateis, yaitu dirinya sendiri ya, yang hati dan pikirannya, kepemimpinannya, teologianya dibentuk oleh gereja to continue unobstructed in their ministry, ya, tidak terganggu di dalam pelayanannya. Jadi bolehkah saya bahkan merayakannya? Nah, it is a new day in the Christian world, hari yang baru di dalam dunia kekristenan. Dan saya sangat bersyukur bagi kehadiranmu di sisiku, maksudnya jemaat-jemaatnya. Ya, jadi ceritanya ini, saudara, Greta Vosper ini penganut progressive Christianity, lalu oleh sinodenya dia dipecat. Nah, kemudian jemaatnya yang tidak terima mengajukan semacam banding secara pengadilan, dan oleh pengadilan dia dimenangkan, saudara. Jabatannya dipulihkan kembali. Maka dia bersorak-sorai ini, celebrated. Ya, dia tuliskan ini di Facebooknya. Ini denominasi pertama yang menerima seorang ateis menjadi pendeta dan tetap melayani gerejanya. Ini kalau tidak orang gila ya orang kerasukan setan, saudara. Ya, bisa ada orang seperti ini. Kelima, penilaian saya, progressive Christianity adalah bidat yang hidup di dalam self-contradictory value, nilai-nilai yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Nah, saya berikan beberapa contoh ya. Ini bidat tapi tidak konsisten dengan dirinya sendiri, kontradiktori. Pertama, mereka menolak iman Kristen, ya, tapi masih menyebut diri orang Kristen. Bagi saya ini kontradiktori, saudara. Kalau kamu sudah tidak menerima doktrin iman Kristen yang ortodoks, jangan menyebut diri Kristen. Carilah nama yang lain. Tidak usah pakai nama Christianity lah, apalah. Ya, tidak usah sebut-sebut Alkitab, tidak usah sebut-sebut Tuhan Yesus. Cari agama yang lain, dirikan agama yang lain. Tapi aneh, mereka senang tetap menyebut diri pendeta, hamba Tuhan, orang Kristen, macam-macam. Ya, bagi saya ini kontradiksi. Kedua, mereka melarang kita menghakimi LGBT. Oh, enggak boleh menghakimi LGBT, itu orang berdosa, itu salah, itu melanggar Tuhan, enggak boleh. Tapi mereka sendiri menghakimi iman Kristen. Nah, ini kalau enggak kontradiksi apa, saudara? Ya kan? Jangan menghakimi, tapi kamu sendiri menghakimi. Ini progressive Christianity. Yang keempat, yang ketiga, mereka menolak iman Kristen sebagai absolute truth, kebenaran yang absolut, tapi mereka sendiri mengabsolutkan ajaran mereka. Oh, enggak boleh kita ngomong kebenaran yang absolut. Kebenaran itu enggak ada yang absolut. Tapi mereka menganggap ajaran mereka sendiri absolut. Betul enggak? Ya. Ini adalah self-contradictory. Nah, saudara akan menemukan banyak orang hidup di dalam worldview seperti ini, saudara. Nggak usah ngomong kebenaran yang absolut, absolut, tapi ngotot apa yang dia katakan itu suatu kebenaran. Ya. Nih, nah ini yang keempat. Saya mengkritik mereka menghina iman Kristen, tapi mereka numpang hidup dari iman Kristen. Saudara, progressive Christianity ini adalah penulis-penulis buku yang hebat, saudara. Brian McLaren itu tulis buku banyak sekali. Ya, nanti bulan depan saya masih akan berbicara tentang emerging church, ya, another gospel emerging church. Itu juga berbicara tentang beberapa orang yang mirip dengan progresif. Jadi mereka ini menghina iman Kristen, tapi mereka ini mencari hidup, mencari nafkah dari iman Kristen. Nulis buku banyak, semuanya menyerang kekristenan. Bagi saya, ini adalah self-contradictory value. Kalau kamu sudah tidak senang dengan iman kekristenan yang ortodoks, jangan menumpang hidup dari iman kekristenan. Betul nggak, saudara? Ya. Nulis satu buku, dicetak ratusan ribu eksemplar, itu menghasilkan berapa ratus ribu dolar, saudara. Itu satu buku, saudara. Nah, kalau 2 buku, 3 buku, berapa juta dolar.
Nah, mereka hidup menumpang hidup dari iman Kristen, tapi mereka menghina iman Kristen. Ini konyol luar biasa, ya. Kurang ajar ini, saudara. Jadi, saudara, inilah 5 poin penilaian saya tentang progressive Christianity. Saya masih akan melanjutkan dengan 2 subtopik pada malam hari ini yang penting untuk saya katakan. Ini sekarang bersifat aplikasinya. Apa sih ciri gereja, ciri-ciri hamba Tuhan yang sudah tertular progressive Christianity? Saudara pernah mikir enggak? Apa tandanya? Apa cirinya? Dan semua yang akan saya katakan ini, saudara, ini membutuhkan kepekaan telinga saudara untuk mengerti hamba Tuhan ini sudah tertular, gereja ini sudah tertular progressive Christianity. Ya, kalau saudara tidak peka ya saudara lewat aja. Pertama, tandanya adalah otoritas Alkitab direndahkan. Jadi maksudnya otoritas Alkitab direndahkan ini bukan Alkitab diinjak-injak dengan kaki, bukan. Tapi ini Alkitab direndahkan. Semua itu bisa melalui perkataan-perkataan baik di khotbah maupun di segala kemungkinan pengucapan perkataan tentang Alkitab. Misal, kalau ada hamba Tuhan ngomong, orang Kristen ini terlalu mendewa-dewakan Alkitab. Menurut saudara apa? Kalau saudara nganggap, oh ini biasa kalimat ini. Saudara tidak peka berarti. Saudara tidak ngerti apa yang saya ajarkan selama 2 sesi ini. Karena progressive Christianity sangat merendahkan, sangat melecehkan Alkitab. Orang Kristen ini terlalu memuja-muja Alkitab. Tidak perlu seperti itu. Ya. Nah, ini saudara harus mulai sense. Ini adalah hamba Tuhan progresif. Ketika Alkitab direndahkan, dilecehkan, dengan kalimat-kalimat yang halus, ini ada tanda yang pertama. Kedua, tandanya adalah ketika kebenaran absolut itu direlatifkan. Nah ini ya, orang progresif sangat tidak suka dengan absolut. Mereka sangat suka dengan relatif. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itu absolut, saudara. Yohanes 14 ayat 6. Kalau ada hamba Tuhan ngomong, Yesus satu-satunya jalan keselamatan, boleh-boleh saja. Tapi di luar Kristus itu tidak tertutup loh kemungkinan orang itu bisa diselamatkan. Kan Allah Maha Kuasa. Allah kan bisa berbuat dengan kemahakuasaannya untuk menyelamatkan orang. Saudara harus mulai sense. Ini hamba Tuhan ngomong apa ini? Ya. Nah, ini ketika yang absolut direlatifkan. Ketiga, apa ciri gereja dan hamba Tuhan yang sudah tertular progressive Christianity? Ketika yang dikhotbahkan oleh gereja atau hamba Tuhan tersebut lebih suka khotbah-khotbah yang praktis, sosial. Karena tadi tidak ada Injil yang sejati, saudara. Yang adalah social gospel, ya, Injil sosial. Hal-hal yang praktis, kita harus mengasihi sesama kita, saudara-saudara. Mereka adalah juga umat Allah, sama seperti kita. Khotbah-khotbah yang emosional, menyentuh hati, khotbah-khotbah yang hanya mengajarkan moral, kita harus jadi orang baik, saudara, dan sebagainya. Khotbah-khotbah yang bersifat politik, ya, ketidakadilan, banyak terjadi penindasan ini dan sebagainya. Gereja dipanggil untuk membebaskan orang-orang yang demikian. Nah, saudara mulai sense. Khotbah-khotbah yang bersifat psikologi semata-mata daripada khotbah yang betul-betul menggali firman dan mengajarkan doktrin kebenaran firman Tuhan. Di dalam gereja progresif, karena mereka tidak mau menerima doktrin, pasti doktrin sudah menghilang dari gereja. Ya, jadi saudara jangan anggap remeh loh. Khotbah-khotbah di gereja zaman sekarang ini saya lihat sangat mengerikan luar biasa. Tidak lagi berbicara tentang dosa. Coba saudara nanti cek di gereja saudara masing-masing. Kapan terakhir gereja mengkhotbahkan tentang dosa? Kapan gereja terakhir mengkhotbahkan tentang penghukuman Allah? Tidak ada, saudara. Silakan cari di YouTube. Kalau nemu, tunjukkan ke saya. Kalau masih ada gereja masih suka khotbah tentang menegur dosa,
tentang penghukuman Allah, Allah yang murka, Allah yang membenci dosa. Tidak ada. Yang dikhotbahkan Allah itu kasih, kasih, kasih terus. Ya. Jadi menurut saya ya, di dalam aspek-aspek tertentu, di dalam degree tingkatan yang rendah mungkin, banyak gereja sudah tercemar oleh progressive Christianity. Nah, tema-tema khotbah inilah yang sering dan senang dikhotbahkan di banyak gereja. Tanda yang keempat, istilah-istilah teologi didekonstruksi, dirobohkan, dihancurkan, dan diberi makna yang berbeda. Apa Bapak percaya Tritunggal? Oh ya percaya. Mana ada pendeta kok enggak percaya Tritunggal? Tapi kalau saudara tanya, lalu Tritunggal menurut Bapak itu apa? Saudara kejar. Tritunggal itu apa sih Pak? Kalau dia tidak menjelaskan, Tritunggal itu berbicara tentang satu Allah yang memiliki satu hakikat. Dan di dalam satu hakikat itu ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang setara, tetapi berbeda secara pribadi. Kalau dia tidak menjelaskan seperti itu, tapi dia menjelaskan, Tritunggal itu artinya, ya keesaan Allah, manusia, dan alam semesta, Tritunggal kan. Ini sama-sama berelasi satu dengan yang lain. Saudara harus mulai sense. Ini progressive Christianity. Istilah teologi Tritunggal yang sudah baku didekonstruksi, dihancurkan, diberi makna yang baru, yang berbeda dengan apa yang seharusnya. Jadi kalau kita tidak mengejar, oh ya ini percaya Tritunggal kok, tapi Tritunggalnya berbeda. Apa Bapak percaya Yesus bangkit dari kematian? Lu percaya, mana ada pendeta kok tidak percaya Yesus bangkit? Lalu apa arti bangkit itu? Misalnya saudara kejar. Yesus itu bangkit di dalam hati kita, di dalam hati umatnya masing-masing. Kalimat itu, saudara, kalimat yang berbahaya. Dia tidak mengatakan Yesus bangkit secara jasmani. Yesus bangkit cuma secara rohani di dalam hati kita masing-masing. Ini istilah teologi yang sudah baku didekonstruksi, dihancurkan, dan diberi makna yang baru. Ciri yang kelima, ketika seorang hamba Tuhan, gereja tertular progressive Christianity. Nah ini saudara, ketika teolog-teolog progressive Christianity menjadi favorit di gereja tersebut, menjadi favorit bagi hamba Tuhan tersebut. Jadi saudara, ini semua tanda membutuhkan kepekaan. Kalau saudara tidak mengerti hamba Tuhan ini adalah progressive Christianity, saudara tidak bisa mengecek, wow, hamba Tuhan di gerejaku favorit sama Brian McLaren, hamba Tuhanku favorit sama John Selby Spong, favorit sama Marcus Borg, favorit sama macam-macam yang lain yang bulan lalu saya sebutkan puluhan orang itu. Kalau dia favoritnya itu, buku bacaannya itu, yang dikhotbahkan cuplikan-cuplikannya dari hamba-hamba Tuhan seperti itu gereja yang sudah tertular progressive Christianity. Sama seperti saya, kutipannya orang-orang reform, saya tertular teologi reform. Amin, saudara. Ya, jadi ini 5 tanda gereja dan hamba Tuhan yang sudah tertular progressive Christianity. Terakhir, saudara, saya harus menjelaskan siapakah yang berpotensi tertular progressive Christianity. Nah, ini ya. Siapa gereja atau hamba Tuhan yang berpotensi gampang ikut ajaran ini? Pertama, terlalu banyak orang yang mengaku diri orang Kristen, tetapi tidak mengerti apa itu iman Kristen. Nah, orang-orang seperti ini akan gampang ikut progressive Christianity. Yang datang ke gereja hanya hura-hura, pokoknya ke gereja hanya kewajiban, tidak mengerti Tritunggal itu apa, tidak kenal siapa Yesus, taunya Yesus cuma penyembuh, pemberi berkat. Ya. Orang-orang seperti ini, ketika muncul gereja baru yang sudah tercemar progressive Christianity, mereka akan gampang ikut. Wah, di situ loh enak gerejanya. Ajarannya enak, khotbahnya menyenangkan, gampang diterima, khotbahnya praktis-praktis, khotbahnya menyentuh hati, dan sebagainya.
Nah, orang-orang seperti ini akan sangat rentan untuk tertular progressive Christianity. Kedua, siapa orang yang berpotensi tertular? Bagi saya adalah orang-orang yang mengalami intellectual doubt, keraguan-raguan intelek. Orang yang pernah mengalami kepahitan, kekecewaan dengan gereja. Orang-orang yang mengalami faith crisis, krisis iman, dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang yang mengalami intellectual doubt itu orang yang terus ragu-ragu. Benar nggak sih Yesus itu juru selamat satu-satunya? Benar nggak sih dia Allah yang berinkarnasi jadi manusia? Masa ada orang mati kok sudah bangkit? Terus doubt, ragu-ragu, ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, kata Yakobus, orang yang hidupnya tidak pernah tenang. Orang yang mudah digoncang imannya. Sehingga muncul progresif. Nah, ini yang benar. Ikut. Orang yang pernah mengalami kepahitan, kekecewaan dengan gereja, juga menjadi mangsa progresif Christianity. Saya di gereja ini dihakimi. Ini salah. Dikatakan itu berdosa. Tapi kalau saya pergi ke gereja itu di welcome. Saya tidak pernah dituding kamu berdosa. Kamu harus bertobat. Kamu harus meninggalkan dosamu. Tidak ada. Welcome kita saudara seiman. Disambut dengan hangat. Ini saudara. Orang-orang yang mengalami faith crisis, krisis-krisis iman di dalam hidupnya, yang meragukan Allah, meragukan kasih Allah. Kenapa aku begini tidak ditolong Tuhan, aku ditinggal Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Akan gampang ikut progressive Christianity. Karena di dalam gereja progresif, Allah itu penuh kasih, dan sebagainya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, gereja yang gampang tertular adalah gereja yang tidak pernah mengajarkan dan mengkhotbahkan doktrin. Saya menyebut gereja-gereja seperti ini gereja yang anti intelek, saudara. Gereja yang tidak pernah mengajak jemaatnya berpikir. Yang dikhotbahkan yang enteng-enteng, cerita-cerita terus, humor-humor, ilustrasi, kesaksian, menyenangkan telinga jemaat, saudara. Tapi jemaat itu tidak pernah bertumbuh, tidak pernah mengerti kekristenan yang benar itu seperti apa. Gereja-gereja seperti ini sangat rentan tertular progressive Christianity. Entahkah jemaatnya keluar pergi ke gereja progresif, atau ajaran progresif itu yang masuk ke gereja tersebut. Nah ini, karena gereja itu keropos, hanya gedungnya tok yang megah, dalamnya keropos, tidak ada doktrin, tidak ada pengajaran yang kuat. Ya, dan saudara, inilah tiga penyebab atau tiga hal yang menyebabkan orang gampang tertular progressive Christianity. Saya tambahkan satu istilah, saudara. Di dalam gereja progresif itu ada satu istilah the conversion, ya, yang mereka pakai. Jadi the conversion ini ada satu istilah yang menunjuk kepada ketika seseorang itu meninggalkan iman yang lama dan bergabung menjadi pengikut progressive Christianity. Mereka menggunakan istilah the conversion. Bukan mereka convert, tetapi deconversion. Membongkar pertobatan. Ada dekonstruksi. Sekarang deconversion. Ya. Dan bahayanya, saudara, ini biasanya terjadi in silent, diam-diam. Anakmu tidak suka lagi ke gereja ortodoks. Ya, tidak suka lagi ke gereja konservatif evangelical. Aku mau pindah gereja, Pak, ke gereja itu. Lebih enak di sana, lebih hangat diterima dan sebagainya. Lalu saudara memperbolehkan, ya wis mau ke sana ya ke sana. Banyak teman-temanku di sana, Pak, saya mau ikut. Ya sudah, silakan pergi ke sana. In silent, saudara. Diam-diam anakmu tertular progressive Christianity. Engkau tidak tahu. Diam-diam dia mengalami deconversion. Sudah meninggalkan iman ortodoks dan menjadi pengikut progressive Christianity. Nah, saya akan menutup PA kita selama 2 kali sesi ini mengingatkan kepada saudara bahwa kekristenan tidak sedang baik-baik saja. Jangan berpikir, oh kekristenan baik-baik saja. Jemaat gereja masih banyak kok.
gerejaku masih utuh, masih banyak orang yang datang dan sebagainya. Saudara, tema kita selama 2 bulan ini mengingatkan kepada kita, kekristenan mengalami degradasi. Kekristenan mengalami declining, kemerosotan yang sangat mengerikan luar biasa. Bulan depan saya masih akan melanjutkan dengan tema yang sama, Another Gospel, dan saya akan menjelaskan bidat yang bagi saya adalah kembarannya progresif. Dan ini tak pernah dibahas di YouTube, yaitu tentang emerging church. Ya, bulan depan kita akan membahas topik Another Gospel Emerging Church. Saya sampai di sini dulu. Kita sekarang boleh memakai waktu untuk bertanya jawab. Silakan, saudara. Kalau ada yang